di negara ini harusnya disinkronisasi, ya, disosialisasi, terus ada edukasi bersama-sama sehingga masyarakat itu sama-sama bisa menggunakan. Terus padat modal, Mas, ragat dewe. Dan ora kowe. Sekali ya, disuruh ke BLK semua tadi. BLK Tarbiyatul Bani. Jadi ya ditoto teknologinya, ya ditoto lakune. Terdepan dalam laku. Oke. Gitu kan. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini. Pak Didi, Ya, selamat datang. selamat. Ya, kedua, bingung saya. Kok kenapa bingung? Kenapa Ya, bingung? belum Kenapa pernah bingung? saya mendapatkan kesempatan yang berbahagia dan terhormat. Loh. Duduk di kursi yang bisa membuat pusing. Iya, Kursi muter-muter. Sama kopi. Hari ini saya ngopi. Biasanya teh. Oke. Ini teman-teman yang belum tahu, Pak Didi ini adalah tokoh legend. Mobile Legend. Jadi Pak Didi ini orang terkenal sebenarnya. Ya, tapi Iya terkenal, tapi di bawah tanah. enggak di bawah tanah dong. Ya harusnya di atas tanah lah. Ya. Sedikit di atas tanah. Ya makanya digali lah. Oke, ini Pak Didi menarik sekali. Jadi Pak Didi udah diundang ke sini, terus udah menyiapkan beberapa konsep baru ya. Konsep baru apa konsep lama sih, Pak? Sebenarnya udah lama sekali. Konsep lama ini ya. Udah 25 tahun yang lalu. 25 tahun. Bahkan 400 tahun yang lalu. Oke. Tapi kenapa baru sekarang? Ya itu tadilah, hanya sebuah kecelakaan yang membuat saya sampai ke sini. Ya, ada Mas Kholidi yang memang berperan serta tadi memanggil. Oke. Colidi, Pak, sebenarnya. Mas Colidi ya. Terima Iya, kasih Colidi. Mas Kholidi ini ya. Jalin kemitraan dan kerjasama. Dalam program lintas generasi. Jadi gitu, Mas. Oke. Sama Mas Alvin ya. Oke. Ini konsep apa nih, Pak, yang dibawa ini, Pak? Ya, saya sebenarnya konsep keprihatinan Keprihatinan. di dalam menerima sains dan teknologi. Oh. Prihatinnya seperti apa sih, Pak? Prihatinnya ya kita sendiri ini kan generasi rempong istilahnya. Rempong ya? Iya. Jadi artifisialnya bagus tetapi rempong di dalamnya. Teknologinya teknologi terapan tetapi tepat guna tetapi ketinggalan zaman. Oh, seperti itu. Iya seperti inilah. Seperti ini bukannya saya tapi lumayan inilah. Produksi Indonesia sudah membuat seperti ini ya lumayan kan gitu kan. Oh, Gitu oke, loh, ya lumayan lah ya. Lumayan gini bisa dibaca. Nah, ini. Contekan nih, Pak. Nah, contekannya silahkan dilihat. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Yuk subscribe, like, share, and comment karena nggak ada salahnya kan? Tentang Ziyadin Sadat itu, konsep itu sampai tanyakan saja. Oke. Di situ sudah saya. Pandangan Ziyadin Sadat. Tentang sains teknologi. Oh. Tesis oke. saya. Tesisnya? Tesis saya. Tesisnya. Saya cum laude itu. Oh. Saya cum laude di Filsafat IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1991. Lulus dengan itu jadinya seperti itu. Oh, jadinya seperti Iya, itu iya, ya. iya. Dan seperti inilah jadinya saya. Nah, Gitu. tadi mau tak balik. Masa seperti itu jadinya kan ini gitu loh. Karena itu pocokan. Iya kan. Saya pesen Iya. buatnya skripsi kan gitu. Oh, gitu, Nah, pocokan skripsi ya. Tapi saya tahu esensi dari apa yang saya maksudkan. Oh, harus Iya. tahu dong. Iya, Baik. itu. Silahkan nih, Pak. Kayaknya menarik banget terkait dengan apa namanya teknologi. Sains teknologi. Iya, teknologi karena di era sekarang nih kayak bener-bener yang setelah ini ya pandemi masuk ke beberapa negara ya. Nah, terus kemudian orang-orang di negara tersebut kayak yang dipaksa untuk mengikuti nggak sih? Iya kan? Dipaksa untuk mengikuti, dipaksa untuk apa ya? Harus menghadirkan teknologi yang sebenarnya itu ya akan biasa aja tanpa teknologi tersebut. Iya. Gitu. Ya makanya itu saya menghadirkan konsep teknologi itu menjadi 3 bagian, Mas. Apa itu, Pak? Secara umum ya, teknologi itu menurut sudut pandang daripada Ziyadin Sadat itu sendiri yang saya kaji. Pertama destruktif.
Destruktif. Yang kedua Oke. konstruktif. Konstruktif. Yang ketiga sisoid. Skizoid. Skizoid. Ya, ambivalen lah. Ambivalen. Oke. Ya, Tak kira agak siso itu. Ya, bukan. Itu istilah daripada teknologi itu sendiri. Oh gitu. Kan ada schizofrenia. Itu kalau di istilah psikologi, tapi kan di dalam teknologi itu schizoid gitu. Dalam konsepnya Profesor Dr. Ziyauddin Sardan itu sendiri yang itu nanti saya akan kaji ke depan ini. Karena ini untuk demi lintas generasi. Oke, demi lintas generasi ya. Biar hujan kritikan asalkan saya itu tetap juga mengkritik. Oke. Sama-sama mengkritik. Ini sebelumnya Pak Didi ini sebenarnya orang berbahaya nggak? Berbahaya, saya kritik. Iya, orang berbahaya Pak Didi ini. Jadi, tapi Pak Didinya aja yang berbahaya ya? Tapi tidak membahayakan. Sudah gitu jinak loh. saya. Oke, jinak Sudah berarti jinak. ya. Minum Berbahaya. kopi masalahnya. Oke Pak, tadi konsep apa? Destruktif? Konsep destruktif, Terus? konstruktif, dan yang terakhir sisoid. Sisoid. Ya. Oke, Itu itu gimana aja sih Pak? dulu. Itu di situ tadi ada kamu baca kan? Ya belum ya, ya belum Ya, dong. itu abstrak saya. Oh. Abstrak baru di abstrak pembukaan. Itu gini ya. Keprihatinan antar dan lintas generasi tentang terhadap teknologi itu sudah mulai kentara. Terutama kalau kita sudah ke jenjang praksis. Oke. Gitu loh. Kan para pemerhati teknologi sendiri atau praktisi teknologi, bahkan pemakai teknologi itu kan berjenjang. Jadi berjenjang. Jadi ada yang kelas ini, kelas middle, kelas up dan sebagainya. Bagi kelas up mungkin seperti nonton bioskop, Mas. Loh. Nah, di dulu tuh kalau di saya masih mahasiswa kan ada yang Atrium 21. Oh ya. Nah, mesti yang terbaru. Gitu. Iya, Nanti kelas ada yang kelas yang kedua Middle East itu ada yang di Stadium Kerjasona atau terus yang ketiga kalau di Jogja saya tuh di Royal itu. Yang 500 rupiah itu. Kalau yang sana 20.000 kan gitu. Nah, itu hakikatnya sama. Oh. Seperti kain lungsur, Mas. Oh. Kalau trending topik misalnya seragamnya anak kita olahraga dan sebagainya. Nah, kita yang lungsur kan ya teknologi lungsuran itu ke orang tua lagi. Jadi semakin tua semakin kolot dan semakin tradisional, otomatis termasuk generasi pertama menolak teknologi. Oh. Karena apa? Padat modal. Ragatnya larang, Mas. Iya enggak? Iya benar-benar. Anak kita yang mengingat teknologi sedikit saja misalkan ya. Teknologi nirkabel. Oke, Nah, misalnya dengan kabel nanti terus pakai fiber optik. Nanti terus pakai WiFi itu. Terus pakai paketan dan sebagainya meningkat. Terus pakai yang terakhir apa tadi? Yang kayak Bluetooth. Ya. Nah, itu kan juga mau nggak mau sudah kita pakai. Padahal para orang tua masih bingung, kok iso ngono ya? Nah, itu yang generasi gagap atau generasi destruktif. Jadi mereka itu punya empati sedikit, agak bingung dan masih bersandar pada tradisi alamiah. Dianggapnya bahwa setiap telepon itu yang pakai kabel itu, yang tidak pakai kabel itu tidak bisa untuk telepon. Bukan gitu. telepon ya? Bukan telepon. Oh, oke. Iya, terus dulu teknologi yang sudah dibawa sejak dulu itu kayak apa ya, telegram dulu ya, yang pakai surat, terus antar pos dan lain sebagainya. Dan itu ada perkawinan yang sebenarnya tidak diketahui oleh kawan-kawan atau teman-teman generasi saya yang dulu. Teknologi itu wah intinya merusak. Misalkan gini, bapak saya ya, itu teknologi apapun merusak. Nonton TV haram. Terus nyetel Scorpion atau itu wah atau yang barat itu pasti merusak. Destruktif. Haram ya? Dibakar. Oh, dibakar. Iya, tapi dangdut boleh. Oh, loh. Dangdut kasida boleh. Oh, bapak saya kan ya berbau kiai. Oh, berbau kiai. Nah, gitu kan. Baunya. Jadi baunya itu ya Islami lah gitu. Okay. Maka yang berbau-bau tidak relevan dengan ajarannya beliau itu tadi tidak boleh. Jadi saya mengalami pembakaran itu. Oh. Jadi saya beli di Purple, beli lagu-lagu itu waktu itu generasi yang saya katakan destruktif itu maaf ya yang mungkin kalangan-kalangan yang lain itu menganggap itu tidak sependapat dengan saya. Ini kan saya kasuistik dari bapak saya dan sebagainya yang menolak dan termasuk salah satu contoh generasi destruktif terhadap teknologi. Gitu loh. Sehingga membaca ya
bagaimana tuh harus pakai sapi. Bahkan sampai sekarang Iya, sampai pakai sekarang. sapi, pakai itu ya. Kok sapi maksudnya? Sapinya dikasih masker itu, kerodong juga itu. Iya. Iya itu, keranjang itu. Kemana istilahnya? Iya. Dia tidak mau pakai apa itu yang kentutnya nggak bisa dijual. Kentut sapi payu ya Mas. Iya. Pakai knalpot polusi kan. Oke. Gitu loh. Jadi sampai sekarang kalau nggak datang ke rumah saya, ke desa saya di daerah Candi Mulyo Magelang sana, di Temuran Magelang. Itu masih alamiah betul pakai kerbau, pakai gitu. Iya bener. Pakai traktor ya kelep tuh. Oh iya. Uang petelannya segini kok. Nah gitu, kerbau gitu. Ini contoh yang mereka betul-betul menolak dan gagap teknologi. Dan apakah kita kelirukan, kita salahkan. Karena teknologi itu sendiri tidak ada batasnya. Oh. Gitu loh. Iya benar. Mereka membatasi diri, teknologinya sampai di sini saja. Oh. Cukup sekian, wassalamualaikum. Maksudnya begitu. Jadi dia membatasi diri karena selain mahal, dia tidak terjangkau. Pikirannya itu secara matematika dan nggak bisa kan gitu loh. Itu yang pertama ya. Itu destruktifnya ya. Iya. Ini contoh destruktif. Contoh destruktif itu. Ya ini ya. Tapi destruktif yang positif loh. Oke. Oh, tidak yang terus ini dipetik itu. Jangan. Ini penting ngomong. Jangan. Iya. Oke, yang gitu, terus kemudian yang konstruktif Pak, mungkin apa nih? Yang konstruktif kawan, tentu mau nggak mau ya, ditolak koyo opo istilahnya. Itu teknologi sudah di genggaman kita, di depan mata kita. Akhirnya dengan penuh kesadaran, hari ke hari itu jadi konstruktif juga. Bapak saya tadi menerima. Dari penolakan yang destruktif tadi, akhirnya dia menerima karena melihat cucunya itu enjoy bermain sesuatu yang tidak usah kabel. Ngerimpeti kaki, nanti kalau nyetrum gimana, terus ribet kalau pedat, dan itu tuh terus, Mbah, ada sepeda bisa jalan sendiri, ada sepeda motor yang tidak usah pakai kunci. Ini bapak saya yang sekarang sudah jadi mbahnya dari anak saya, gitu. Itu berterima dan membuat rekonstruksi dari pemikirannya. Dan mau menerima ya. Itulah yang dinamakan konstruktif. Yaitu ada perubahan pemikiran di mana teknologi itu diterima dengan baik-baik dan digunakan sebagaimana fungsi. Itu nggak terpaksa. Asalnya terpaksa ya? Iya, asalnya ya menangis, ya menolak. Tapi kan lama-lama menderita ketagihan. Oh gitu. Seperti sabun itu. Gimana sabun? Filsafat sabun kan gitu. Ditawarkan, setelah melihat mencoba. Setelah mencoba kok rasanya kok enak gitu. Terus besok itu kalau tidak pakai sabun ini mati aja gitu. Nah, rasanya itu harus pakai ini. Candu. Iya, apapun yang nyaman dan enak itu pasti orang kan seperti dimudahkan. Asalnya nggak tahu. Oh iya ya, pakai ATM misalnya. Dulu dia selalu cash, setelah pakai ATM tinggal gesek beres. Lama-lama kan kok lebih enak kan itu. Gitu. Belum nyoba yang pakai itu tadi ya, pakai data decoding dan sebagainya itu, kode QR itu. Nah, beberapa daripada masyarakat kita yang asalnya itu menolak, itu sudah mulai konstruktif terhadap teknologi, lalu memperbolehkan dan terjadilah BLK nah teknologi termasuk BLK ada ini. Nah, ini adalah bentuk penolakan yang akhirnya diterima. Seandainya tidak ditolak orang jadi loh main gimana. Jadi wong itu malah semangat asali ditolak sih, bukan tidak putus asa. Apa enggak opo lah. Kandang wedhus ada wis kan gitu. Atau kandang sapi saja yang menguntungkan dan sebagainya. Jadi selama ini walaupun sudah mempraktekkan tetap ada di dalam hati kecilnya itu meragukan itu kok dadi opo kan. Iya benar. Jadinya karena apa? Pandangan jangkauan. Situasi, toleransi, keadaan, pandangan jangkauan dari lintas generasi saya katakan itu memang perlu pendekatan sosialisasi. Gitu loh. Sekarang yang timbul permasalahannya ini. Apa ini? Masalahnya ini repot ini. Ada iklannya nih ini. Ngopi dulu. Monggo silakan dinikmati, nggak apa-apa. Sekarang permasalahannya ini krusial. Teknologi itu tidak cukup instan seperti itu ternyata. Saya kira itu teknologi itu seperti orang menyeduh kopi.
Ya, air Gitu ya? panas cara gitu langsung jadi. Ternyata itu ada sistemnya. Ada sistem jaringannya, sistem pemasarannya, Oh. sistem pemakaiannya. Ini sistem-sistem ini yang repot kan, Mas. Repot ya lah ya. Loh, repot karena apa? Tidak sinergis, tidak terintegrasi istilahnya. Oh. Misalnya, Tidak terintegrasinya itu di bagian mana, ya, Pak? contoh sinyal, Sinyal. Oke, iya kan? sinyal. Provider, Oke, heeh. terus dan penyelenggara vendor-vendornya itu sendiri kan ada permainan dan lain sebagainya. Oke. Ini dampak teknologi. Contoh, wes, satu penyelenggara ya. Ini beberapa bulan belakangan ini pedot terus loh, Mas. Oh. Iya, saya menyebutkan sesuatu kan. Heeh. Di sana kan ada matahari kan. Oh, misalkan, iya, ya, benar. mereknya yang gambar matahari itu misalnya akhirnya pindah ini. Ini juga dipakai. Jadi selama ini yang jadi permasalahannya sudah beli teknologinya, sudah cukup kuotanya, sudah beli ininya masih belum bisa dipakai. Ini permasalahan enggak? Saya terus kita tanya kepada siapa masyarakat? Apa terus? Iya kenyataannya. Oh iya. Masa iya. kita anak kita mau sinyal mau membuat tutrung menek wit kelopo. Ada jatuh gimana tuh? Nah, atau dan lain sebagainya. Itu loh. Cara mencari sinyal wifi dan sebagainya, beli kuota itu ternyata itu sudah beli kuota juga pedot-pedot. Oh iya iya. Padahal HP-nya juga sudah saya belikan baru. Misalnya. Oh gitu ya. Ini ya saya ambil teknologi HP saja loh ya. Nah, gitu. Jadi ya kalau tadi yang orang tua ya langsung saja seperti itu. Yang kedua kan pemakaiannya dan pemakainya itu tadi perlu namanya edukasi. Oh iya benar. Sosialisasi. Oh, harus ada ya. Nah iya, kayak orang nggak pernah belajar nyetir, tahu-tahu beli mobil mewah, Lamborghini, Ferrari, gimana? Ya. Nah, ya gimana kita bayangkan sendiri teknologi. Tapi mereka mampu kok. Ya tapi gimana ngeremok tau? Nyeting terus ya. Ya kan gini logikanya Pak, logikanya ya. orang beli mobil mewah, mobil sport lah keren, Ya, mampu. terus mahal ya kan. Masa sih dia nggak bisa sewa supir? Oh ya itu. Kadang-kadang itu kan prinsip kemiliterannya itu masih milisi artinya tuh melitit gitu loh. Maksudnya melilit itu loh. Berarti orang-orang ngirit ya. Oh iya. Berarti orang-orang Masih ngirit. Berarti orang-orang yang mampu membeli apa ya, membeli barang-barang yang notabene itu di atas rata-rata, Ternyata. di atas rata-rata masyarakat. Penggunaannya ternyata eman-eman. Gitu ya? Ya cuma diuruki saja itu dia tahu-tahu setiap tahun bayar pajak. Oh gitu. Sama seperti saya. Ini kasuistik ya. Saya itu cuma membeli kuota gitu. Berapa? 100-150 ribu. Ya. Itu enggak saya pakai ya habis sendiri. Masa berlakunya, masa ininya. Dan saya pakai pun sulit apa HP-nya kurang bagus lagi atau sinyalnya. Pokoknya belakangan ini yang dikeluhkan daripada anak-anak dan masyarakat itu sinyal, Mas. Terutama di wilayah saya nggak sebutkan ya. Oh iya iya. Nanti saya nanti menyebut satu vendor dan sebagainya nanti nyinggung ya. Yang jelas itu introspeksi saja. Ya, tolonglah anak-anak itu yang mau mengerjakan dan lain sebagainya itu sampai berpindah-pindah. Apalagi yang diberikan paket dari sekolah itu nggak bisa digunakan. Itu loh keluhannya di situ. Ini mengeluh. Ini teknologi yang sangat mengelke istilahnya. Mengelke. Iya, mengeluh. Jadi itu akhirnya walaupun konstruktif pun, tapi tidak tadi saya katakan. Oh begitu. Masih parsial. Masih parsial tidak ya. komprehensif gitu loh. Jadi bangunan dari teknologi itu di negara ini harusnya disinkronisasi, ya, disosialisasi, terus ada edukasi bersama-sama sehingga masyarakat itu sama-sama bisa menggunakan. Terus padat modal, Mas, ragat dewe. Dan ragu. Jadi padat modal, Mas, mahal ke? Terus beli kuota beli sendiri, buat negara ini hadir lah. Negara ini hadir diberikan hotspot yang memang gratis lah. Masa anak-anak Tapi sama aja dong kalau misal ada hotspot gratis tapi gangguan apa namanya kayak nggak bisa dipakai ya. juga. Lah iya sama aja, Sama Bos. aja. Kayak berapa bulan belakangan ini ya, ya pada itu. mengeluh ini ganti provider yang mana dan sebagainya. Ini belum ada solusi. Terus ada alasannya itu katanya kabelnya baru dibenahi di bawah laut apa-apa. Oleh seluruh ya toh. Ya kadang sampai beberapa minggu mau upload nggak bisa loh. Gitu loh. Mau input tugas akhirnya apa?
Ya janjian ketemunya kondangan. Saya nggak bahas-bahas tentang COVID dan sebagainya Oke, ya. ya, Ini enggak, tentang jangan dulu. teknologi fokus kepada kurang lebihnya daripada teknologi. Oh, gitu loh. Oke. Terus yang terakhir yang bukan terakhir dong, jangan terakhir. Atau lari ya. Oh, jangan dong. Nah, ya nanti panjang-panjangin ya. Nanti ada kalau larinya nanti kalau ada suara wiu. Enggak ada apa-apa. Enggak masalah. Rapopo siap toh yo. Yang ini cuma mengkritisi ya. Bahwa saya itu kan terkenal orang yang tajam lidahnya seperti pisau. Kalau nanti hati yang tersayat ya silahkan cepat disembuhkan lah. Bantu Mas Alvin ini yang hatinya sangat lembut. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Ya, yang ketiga ini tentu yang destruktif. Ya dari yang sisoid ya. Sisoid itu kalangan-kalangan seperti saya. Loh, Saya sendiri yang sisoid. Kok bisa? Bingung saya. Saya mumet. Ini saya menghadapi teknologi ini bagaimana? Sudah ada permasalahan permodalan sudah tidak punya. Ya, peningkatan hasil dan produktivitas ini untuk apa gunanya? Terus kira-kira itu kalau saya gunakan itu nanti timbulnya bagaimana, ada undang-undang IT, ada dan sebagainya. Ini bagi orang-orang yang kritis pun bingung. Apalagi yang tidak tahu malah mumet. Gitu loh. Ini yang kritis saja bingung. Ini kritis akhirnya gak percaya. Bingung ngene. Ini dampaknya gini. Ya perjalanannya jadi akhirnya antipati dan sebagainya dan wegah berteknologi. Gitu. WhatsApp saja sudah memilukan. Ikut grup saja itu beberapa hari saja sudah penuh, akhirnya kan ya bingung. Cuma pekerjaannya menghapus komentar. Gitu. Jadi ini sama sekali mungkin tidak diperhitungkan, itu sudah pekerjaan bingung. Buka saja udah lama, ngonteni konstruksinya dan sering pedot-pedot tadi yang di atas, akhirnya dia bingung. Dan ini bisa apapun bisnisnya gatot jadinya Mas. Gatot? Iya gatot, gagal total. Ya sudah direncanakan gara-gara tergantung sama teknologi. Ternyata teknologi ini tadi tidak terpadu, tidak berdiri sendiri. Delala PLN-nya ngadat ya seminggu. Iya toh? PLN mati jajar, mau nggak? Iya repot semua. Padahal kita juga mengandalkan itu, bingung itu misalkan di sebuah warnet, orang-orang tertentu, sekalipun sudah pakai ini, pakai teknologi yang namanya, tapi masih juga komputer kan. Jadi kami di sini sifatnya hanya mengajak bicara, sharing-sharing, memberi pendapat, pandangan yang praktis. Sebenarnya ini workable, practice oriented, belum sampai ke suatu yang idealisasi. Sudah terjadi, ya ini sudah ada hal yang memang tidak perlu disesali dari hadirnya teknologi ini, kawan. Tetapi ini tadi timbul pengelompokan, ada kelompok orang yang memang destruktif, tidak mau menerima, ada yang menerima. Toh teknologi ini mempermudah. Iya, harusnya mempermudah dan memudahkan dan tidak melelahkan atau merepotkan, tidak padat modal, iso gawe dewe gitu misalnya itu. Produksi sendiri, komputer kita rakit sendiri, karena kita pakai sendiri kan enak. Gitu. Jadi kita lebih maju seperti negara-negara yang saya tidak sebutkan, yang dulu terbelakang sekarang maju karena apa? Mereka memproduksi sendiri, pakai sendiri, kan produktif. Kalau perlu ekspor. Gitu. Tapi kan sama aja loh Pak. Sama aja ya, biayanya. Sama aja. Investasinya ya. Iya dong. Alatnya ya. Jadi kayak mereka membuat produk. Engine-nya ya. Iya, mereka membuat produk, kemudian mereka jual. Dan ujungnya keuntungan Pak. Iya toh. Ujungnya keuntungan sih. Iya, benefit ya. Iya dong. Dan nggak bisa harus yang misal satu negara nih, punya produk sendiri, teknologi yang mereka bisa menciptakan sendiri. Tapi memang kesan awal itu kayak yang kita membantu lah. Produksi ini membantu meringankan atau membantu lebih tepatnya kayak membantu bahasanya apa sih? Kalau yang
namanya yang awalnya kita nggak bisa menjangkau itu, terus kemudian kita bisa menjangkau itu. Iya. Jadi kan kayak memperluas juga. Iya, memperluas cakrawala. Cuman nih, Iya, iya. ya kok harus harga ya? Harganya meningkat lagi. Iya. Ya. Awalnya memang rendah sih Pak, awalnya rendah. Cuma nanti kalau udah kayak yang tadi candu menjadi candu. Ya udah kan? boom udah kebutuhan pokok. Iya dong. Terus kayak yang kita dipaksa harus punya itu nggak sih? Ya memang wajib, nggak bisa tidak ini harus punya gitu. Kayaknya Iya. itu sudah suatu keharusan. Nah, kira-kira itu menurut Pak Didi nih, Iya. kira-kira Iya. yang sistem yang seperti itu wajar nggak sih? Ya gimana ya, itu perlu analisis. Ada Analisis. ada sistematika di dalam melihat suatu permasalahan yang pokoknya itu kan tidak gebyah-uyah tuh. Apa? Gebyah-uyah atau gebuk kerampak. Karena untuk menganalisa tentang penerapan teknologi sendiri dan investasi besar-besar di Iya, teknologi iya itu dong. sendiri tidak langsung begitu saja. Apalagi kita ini jadi seorang ilmuwan misalnya, dia harus menjadi pemecah masalah. Iya. Jadi semua itu pasti suatu saat stuck. Ada kebuntuan. Iki gimana? Ini nggak ada manfaatnya, ini enggak gitu. Jadi kita harus berorientasi kepada misalnya milenial. Wah, harus begini. Terus satu profesi, ambil jurusan komputer semua. Ya, pada akhirnya ya berguna. Tetapi kan stuck juga nanti yang di pertanian bagaimana? Iya benar. Nanti yang bagian di engineering bagaimana? Oh iya. Walaupun terpadu loh, tapi aspek-aspek sains dan teknologi ini mengalami disorientasi ruang. Contoh, investasi besar-besaran, Yes. otomatis kan mengorbankan lahan pertanian. Iya. Iya. Iya, itu Pasti. contoh dan sebagainya, maka itu ada parameter lah, ada analisis atau suatu metode yang mungkin kita harus deskripsikan per item ini. Nah, dari segala berkaitan dengan pokok masalah itu tadi, terutama penerapan teknologi, sehingga analisa itu secara deskriptif ini saya sampaikan bahwa nantinya ada titik temu. Oh. Nah, para ahli ini, teknolog dan sebagainya itu bersama-sama duduk bersama mencari solusi alternatif dari sistem sains yang berkembang selama ini itu. Oh. Kan pertanyaannya kan saya juga bertanya lagi nih. Ini bukan solusi, nanti cari solusi gitu loh. Jadi solusinya itu kan mau pemikir kok solusi. Solusinya berada pada penelitian dan hasil penelitian tentang sains dan teknologi yang akan saya jelaskan. Nah, kalau saya sendiri kan memakai kacamata Zainuddin Sabdar. Oke. Cara min saya min 13 katakan. Ya, oke. Cium 13 ya. Jadi sains ini merupakan yang saya tawarkan di dalam rekayasa sains dan rekayasa teknologi ya. Dalam tesis saya tadi adalah sarana atau tawaran kepada negara sebagai pemecah permasalahan atau problem solving teknologi baik di lintas media dalam yang sangat mendasar dari suatu peradaban. Maka di dalam setiap aspek sains seharusnya berorientasi pada itu tadi tempat di mana dia gitu loh. Kalau tempatnya di sana atau di Londo sana atau di barat sana hal seperti itu ada mungkin hanya biasa ya. Tidak ketemu orang, tidak pakai monggo Pak dan sebenarnya tidak biasa. Ini pertentangan nilai loh. Iya. Apalagi kita ini nilai-nilai Islam. Bagaimana nilai-nilai teknologi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, akhlak, misalkan syariah, benar. ya tata nilai ini multikultural, pandangan humanistik. Jadi setiap aspek ini saya tawarkan karena saya latar belakang dari filsafat. Tadi saya bilang bahwa aspek sains yang harus berorientasi kepada nilai-nilai, terutama nilai agama misalkan, nilai kultural, ini menjadi aktivitas yang dibentuk menjadi worldview atau pandangan dunia. Jadi dikumpulkan dulu para teknolog-teknolog maupun ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti itu agar tidak memaksakan kehendak harus begini, gitu loh. Jadi ada civilization-nya. Oke. Jadi pandangan sipilnya bagaimana, jangan melihat dari satu sisi teknologi wes kudune koyo ngene. Selama ini kan misalnya maaf ya Bapak Menteri Pendidikan ya. maaf ya. Karena dia
Maaf produk barat loh, barat banget loh. Terus pokoknya ini gak kanggo iki wis ora agama-agamanan. Oke. Iya, tambah ngamuk ya aku. Jadi sistem sains itu dipraktekkan kok kita yo padha menungsane ya. Oke. Diberi angin segar lah, memanfaatkan waktunya sholat. Teknologinya di pos dulu. Oke. Gitu selama ini terus wah teknologi itu disalahgunakan, ngeri loh Mas. Wah anak-anak saya game semua, wah miso kabeh Mas. Semuanya miso blok, bingung aku. Gini. Aku menarik gitu. Jadi kayak yang apa namanya tadi ada beberapa tawaran tawaran problem solving untuk masalah teknologi yang ada di negeri ini, di negeri ini ya, bahkan di negeri yang lain-lain mungkin ya. Tujuannya deskriptif analitis loh Mas. Oke. Kritis. Pokoknya is itu loh. Pokoknya kudu nganggo istilah ilmiah gitu. Ngopi bos, santai. Aku lagi stres sih aku. Mencolot dewe ini stres yang ini gimana? Neng terima kasih bagus ya. Pancingan yang bisa membuat saya marah ini. Gini. Gimana? Lanjut Wes iki malah tambah seru ya. Jadi kan ada ini tawaran dari Pak Didi terhadap problem solving yang sedang ada di negeri ini. Nah, kemudian kan Pak Didi tadi menawarkan harus adanya kayak pembinaan ya, Pak? Ya, betul. Pembinaan terhadap teknologi ya. Tapi nih, Pak, nih, kira-kira yang dibina itu mau nggak sih? Ya dipaksa lagi itu tadi. Dipaksa lagi? Iya, disuruh ke BLK semua tadi. BLK Tarbiyatul Bani. Jadi ya ditoto teknologinya, ya ditoto lakunya. Terdepan dalam laku. Oke. Gitu ya. Iya gitu deh. Saya kan setuju itu. Oke. Orangnya sponsoran lagu. Oke, berarti jadi ada nilai-nilai itu. Penanaman nilai-nilai di dalam sains. Ya, menanamkan gula di dalam kopi ini. Jadi kepahitan itu ya terasa masih gitu loh. Tapi nikmat gitu loh. Jadi dalam tesis dan skripsi saya itu tidak serta-merta saya ini menolak atau membingungkan dan sebagainya. Ya campur lah. Mari kita membuat kerjasama lintas generasi yang ngadepi orang tua bagaimana memperkenalkan teknologinya sehingga penelitian saya ini merupakan pendulum atau titik awal lah, titik tolak di mana kita bebas membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak tentang menghadapi teknologi ini. Karena setiap stakeholder tentu memiliki parameter dan penggunaan dalam perpajakan, tentang angka-angka, tentang dan sebagainya. Dan kita yang nilai-nilai ini apa tidak boleh. Maka kita juga punya solusi bagaimana membuat alternatif sains dan teknologi modern itu lebih islami. Tetap islami gitu loh. Kenapa sih harus islami, Pak? Ya kita kan memang berada di kultur Islam ya. Jadi bagaimana sumber primer yang kita dapatkan itu adalah dari Al-Quran, hadis dan sebagainya itu kita terapkan ke dalam bahasa-bahasa sains. Bahasa-bahasa yang dimaksud adalah misalkan the technology development in Muslim world. Sains teknologi di dalam rangka pembangunan dunia Islam. Di Lothar Stoddard itu. Di buku Lothar Stoddard itu tentang dunia Islam itu dikaji, tetapi dipadukan bagaimana civilization ini atau negara ini juga melakukan suatu tindakan rekayasa peradaban untuk membangun masa depan peradaban Islam. Kita tidak langsung mengeneralisir kalau peradaban Islam mau kita terus ono yang garis-garis keras terus enggak. Wong sudah sesuatu itu in science. In open in science, in conscience. Jadi semua sudah jelas dan semua sudah ada, tinggal kita menerapkan ini masuk kemana ranahnya ini. Jadi kita membukalah ruang kritik atau ruang masukan di mana paradigma tentang sains teknologi itu tidak terbatas hanya kalangan-kalangan tertentu. Mungkin nyataannya itu ya tukang ngarit dan sebagainya ya pakai teknologi, petani ya pakai teknologi, terutama berkaitan dengan klaim-klaim apa di mana itu ada bank, analisis asuransi dan lain sebagainya pakai teknologi toh. Laporan-laporan pengaduan. Ini berkaitan dengan sosial, budaya, peradaban. Ini tentang peradaban teknologi, mau nggak mau kita tidak jangan batu kok. Dikit-dikit terus lempar batu sembunyi tangan.
Gini, Jadi, aku ada paradigma pertanyaan. sana, Ada ini ya. Kayak menggelitik nih, Pak. Iya, iya. Ini menggelitik dari persepsinya Pak Didi. Wes pokoknya mumet pokoknya iki. Rada piye? Enggak mumet dong. Iya, enggak. Sing ngrungokno mumet. bukan, Ya, bukan. gimana? Karena saya yakin yang nonton ini pasti orang-orang smart, Pak. Amin. Orang-orang smart semua. Iya. Bukan kayak Didi Kobuser Iya, ya, iya. smart people, tapi aku menyebutnya teman-teman yang nonton di ini itu Saya adalah orang-orang harapkan yang apa namanya orang-orang yang memang dia punya apa ya? Ya, wacana minimal kemampuan lah. Minimal kemauan, bukan kemampuan. Minimal kemauan bahwa siap untuk apa namanya Siap untuk menghadapi apa yang akan sedang terjadi, dan kritik sosial menjadi penting gitu loh. Kritik sosial menjadi penting untuk membangun lah. Sifatnya membangun dong, Pak, tidak menghancurkan ya. Karena saat ini yang terbangun adalah apa kata netizen ya bahasanya. Konstruk ya. Netizen itu kayak yang lebih menghancurkan gitu nggak sih? Kesannya kayak menghancurkan, cuman itu bisa diubah menjadi hal yang positif yang sifatnya bisa membangun kan gitu. Ini ada yang menarik nih dari persepsinya Pak Didi ini. Tentang apa ya? Tentang paradigma saya lah. Tentang teknologi ya. Jadi kayak harus ada sinkronisasi nggak sih antara pembuat teknologi tersebut dengan pemakai teknologi tersebut? Harus nggak? Yang pinter ada jalur tengahnya itu. Apa itu jalurnya? Ya itu tadi para ilmuwan, peneliti, terus kalau yang cari untung penjual jasa, penjualan dan sebagainya sih ya enak-enak saja deh. Ya enggak menerima risiko, coba untung gitu aja. Iya, untung penjual, rugi ya. Iya, perhitungan untung rugi. Kita yang membahas tentang peradaban. Dampak di masyarakat, dampak sosial, dampak lingkungan. Ini kembali jangan memandang saya destruktif loh. Neng lebih destruktif memang. Ini contoh ya, paling enak itu tak mengkritisi ta. Nah, ngombesik. Sorry. Sorry, saya juga. Orang paling enak tuh mengkritisi, tapi ini bukan mengkritisi bola. Oke. Kalau pemain bola mengkritisi langsung masuk saduk del, saya kira sedikit-sedikit bisa. Menjadi back, jadi tugasnya ini. Tapi kalau mengkritisi teknologi dan suatu peradaban itu sulit, Mas. Perlu pembacaan yang lama. Lalu saya belajar filsafat sendiri 8 tahun itu bingung kok. Belum mendapatkan itu. Ini penelitian saya buat tahun 1985. Selesai tahun 1996 itu sampai sekarang meneliti tentang bagaimana mempraktekkan teknologi terapan itu sesuai dengan masyarakat. Teknologi terapan apa? Teknologi itu kan ada yang mungkin dianggap tradisional, ada yang modern, ada yang ultra modern, yang bahkan traktor pakai remote control dan sebagainya itu dampak dan hasilnya itu lihat. Jadi kita melihat sebuah kritik paradigma, misalnya ya, terutama berkaitan dengan klaim-klaim seseorang itu netral atau tidak netral, objektif atau tidak di dalam menilainya. Ya dinilai malah saya, bukan objek itu sendiri. Ayo kita menuju ke objek. Oke. Alah kapasitasnya Pak Didi itu apa kok menilai dewe orang duwe iki kan ya. Jadi dinilai dari kekayaan, dinilai dari itu. Walaupun toh itu melekat dengan jabatan, kekayaan dan sebagainya boleh, tapi tidak bisa terhadap teknologi itu sendiri diperlakukan seperti itu. Jadi ada kalangan-kalangan yang memang harus maaf lah, dijaga netralitasnya, bebas nilai, objektivitasnya. Karena apa? Kemampuan di dalam membuat kritik sains, terutama adalah penalaran tentang sains dan teknologi modern itu, ya sebenarnya memberikan sumbangsih terbesar kepada negara. Gitu loh. Jadi tidak langsung yang benar itu pasti yang memiliki jabatan. Maaf menteri atau sebagainya. Ya Mas Menteri. saya itu memberi masukan yang di pojok-pojok sana itu diberi ruang gerak untuk mengkritisi ini nggak pas Pak. Di sini nggak ada sinyalnya Pak. Di sini ini kurang ekonominya Pak. Makanya ya dibelikan HP Pak misalnya ya. Jadi diimbangi dengan over kapasitasnya atau kapasitas yang mungkin kecil ya, jangan diberi beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan beban yang banyak dan itu bisa menjadi destruktif. Konsep-konsep modern yang sebenarnya itu konstruktif menurut Anda itu tanpa dengan disadari tahu-tahu jadi destruktif. Bisa nggak? Bisa saja.
Sangat bisa. Ya? Itu perbedaannya pisau dengan teknologi. Kalau pisau tidak diungkal, tidak diasah. Tidak diasah, itu bisa bendo. Jadinya itu dodol. Tapi teknologi tanpa diasah landep sendiri. Tanpa diasah itu bisa berbahaya sendiri, meledak sendiri. Nggak percaya? Silahkan HP ini cas, jangan dicabut selama 30 hari. Rumah Anda kebakaran. Gitu ya? Loh, pernah kok saya jeblok kok. Meja saya kobong. Nah, ini contoh ya. Pemikiran manusia itu tidak diasah sama saja. Kalau orang cerdas, tidak diajak bicara, tahu-tahu meledak terus gila gimana? Ya enggak? Untung ini Bapak berani. Saya sudah terpendam 25 tahun, saya kira tidak bisa hidup. Halo. Jadi itu. Nah, kita lihat masuk ke konstruksi tadi bahwa konstruksi yang saya tawarkan itu ternyata tidak diimbangi oleh sistem peradaban di Indonesia. Oke. Kalau di luar negeri saya diterima ya silakan langsung jadi dosen saja. Lu cerdasnya ngene kok sekolah S2 itu ya. Ya jelas nggak lulus. Lu seperti saya kok kalau mau jadi dosen kon kuliah S2. Lho S2 wong S2 saja itu S2 toh. Minta belajar kepada kita. Nyontek saja minta belajar sama Mas Kolidi kok ya. Kan gitu orang dilihat dari sisi-sisi kelebihannya. Saya kelebihan yang ngeritik ya dijadikan master of kritik. Oke. Jangan terus orang ahli kritik pengen kritik. Terus dianggap berani dengan sistem dan lain sebagainya. Ini perlu dikendalikan. Seperti saya ini dikendalikan. Bisa kendalikan enggak ini? Lanjut ya. Jadi silakan. Tentang subjektivitas dan objektivitas, overkapasitas dan lain itu bisa diakomodir sehingga tidak menimbulkan bahaya lebih besar. Cari sarjana hebat, bom atom 5 orang saja atau 10 orang, negara ini hancur. Satu saja ya Pak Ade bingung. Pemikiran baru pemikiran ya. Dia anggap mempengaruhi. Jadi ada imbangan overkapasitas yang lebih besar untuk menimbulkan hal-hal yang destruktif itu menjadi konstruktif bagaimana? Itu tugas sampean. Kok langsung tugas. Jadi banyaknya bahaya yang akan ditunggilkan dari diskusi hari ini. Berani enggak? Berani enggak? Kan gitu loh. Jadi maaf ya Mas Menteri ya, ini kritik saja. Jadi seindahnya ada bahaya-bahaya yang timbul dari kekeliruan daripada tes teknologi, itu pasti ada. Human error pasti ada karena kita terbiasa tidak disiplin dari budaya tadi. Iya benar sih. No, tidak disiplin. Sembayangnya kadang yang telat, adzan jale-jale itu dan sebagainya. Jadi itu ada fungsi positif di mana ajaran agama itu membuat orang disiplin. Otomatis ini ada konvergensi di mana sekolah-sekolah agama justru dibutuhkan di kawasan-kawasan teknologi. Terjamin. Sholat saja 5 waktu terjamin, puasanya terjamin kan berarti tidak geragas dan sebagainya. Senang orang Barat itu mengerjakan, kita senang. Jadi seandainya satu sistem, misalkan kita madrasah atau sistem agama, begitu keluar kerja sama perusahaan nggak usah diuji tentang etika dan lain sebagainya, udah otomatis jadi. Pasti Tapi jadi. teknologinya juga harus menyesuaikan sedikit. Gitu loh. Dan itu terus yang lain. Bahaya yang ditimbulkan dari kekeliruan sains. Yang kedua, daripada itu. Gimana? Misalkan di alam, ya di Jepang itu pemakaian insektisida tidak seperti di sini loh. Dia itu yang memakai, tetapi melihat sisi-sisi, tidak langsung semua yang suket rumput terus semprot kayak di sini ini. Semprot di sini, terus ada kambing lepas mati semua. Jadi ada komunikasi. Ini loh saya akan menyemprot bagian sini. Di sini itu komunikasi nggak ada, teknologi ngawur lah. Semprot saja di pinggir. Artinya bahwa di pinggir-pinggir itu biar ada selokan itu ada airnya, ada rumputnya, ada. Kok terus teknologi padat modal terus dibuat talut semua. Itu udah kesalahan bener loh. Teknologi yang malah merusak kita. Misalkan penyerapannya bagaimana coba? Teknologi paving, teknologi ini. Ayo mbok blenyek lah gini toh. Blecek yang nganggo trail toh. Ya kan gitu toh. Iya. Di desa kok. Iya bener. Ini di desa saya teknologinya ya teknologi terapan. Sing iso diterapno apa gitu loh. Tidak padat modal. Dan terus di desa ya tidak
gedung tinggi-tingginan, ngene Jakarta ta. Kota-kota besar lah. Iya, toleransinya, terus sanitasinya bagaimana, terus untuk apa dan ya overkapasitas lagi tadi. Bahaya yang ditimbul dari kekeliruan pandangan, kekeliruan pandangan. Salah cara pandang. Salah cara pandang. Ndeloke salah iki mlakune ya keliru, Mas. Oh, Gini lho, ndelokne iki salah. Maka jalannya juga keliru. Terus krisis tadi ya mulai dari lingkungan, polusi, insektisida, malapetaka atomistik, atau misalkan itu nuklir ya, iya atau pengeruan apa kan sampean sendiri itu penggalian emas, pasti ada samanya. Terus krisis lingkungan, hutan yang ditebang dan lain sebagainya. Kita udah panasnya kayak begini tiap tahun banjir. Teknologi enggak? Terus lagi yang baru saja ini terus menerus dilakukan adalah AC, freon. Oh iya benar-benar itu juga. Nah, itu teknologi. Ini yang di luar dari ini loh ya. Tidak mungkin kita semua ini menghindari dari bahaya ciptaan kita sendiri. Oke. Bahaya ciptaan kita sendiri. Oleh karena itu kita harusnya ya sedikit punya kontrol, bila suatu saat dibutuhkan solusi, dikasih masukan untuk menggantikan teknologi ini nggak tepat, ini salah, ya harusnya harus mau dan berani ya. Ya berani, tidak langsung wah pokoknya kudu ngene kan gitu. Oke. Ini konsep loh, konsep saya nih Mas. Ini tesis saya loh. Konsep saya itu holistik, tetapi tidak workable gitu loh ya. Orang ditompo Mas. Akhirnya aku edan dhewe. Coba saya merenung berapa tahun sejak ini, tahun 95, 96 ini tahun berapa? 2021. Iya. Tapi konstruksi tahun 81 saya. Sampai tahun 25 tahun yang akan datang kan udah ada nyanyian itu Nasidaria. Oke. Tahun 2000, tahun harapan yang mengesalkan dan mengenyangkan. Wahai pemuda yang suka membaca, ayo tingkatkan dirimu. Oh kan gitu. Siap kerja, siap iman, siap kopi dan sebagainya, iman gitu lah nyanyiannya. Intinya kan semua serba mesin, semua dengan teknologi, semua produksi, dan kita mencetak sarjana nganggur. Gitu loh. Itu poinnya. Karena apa? Teknologi tidak membutuhkan sarjana, hanya membutuhkan orang yang workable tadi. Workable itu nanti suatu saat itu hanya habis SD, terus kursus 2 tahun masuk kerja itu aja. Oke. Kalau memang maunya ya memanfaatkan teknologi yang menguntungkan dan investasi itu di situ. Umurnya nanti umur 35 selesai pensiun. Oke. Di teknologi militer sendiri 45 pensiun, Mas. Oh, iya ya. Lepas dari itu bahaya. Wong tua wis matane kabluk ngene rek. Dolanan pesawat ceblok to, Mas. Iya enggak? Iya. Ini kritis nyuwun sewu lho ya. Makanya itu jangan salah kan. Negara-negara Islam, maaf ya, di Islamabad, di Pakistan, Afghanistan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Memang pengkaderisasi memang dari kecil. Harus dari 9 kecil ya. tahun. Iya. Dikritisi barat, wah cilik-cilik. Harus pelanggaran gitu ya. Ya memang harus. Kadang gede tua malah orang tahu kerja nganggur emang angkruk. Jedodot ae. Oke. Generasi Pak Oga. Jualan emas. Ya jualan emas di perempatan loh. Paring-paring emas. Teknologi paling mudah kan jualan emas. Menjual eksploitasi paring-paring emas. Ya kan saya. Gini. Ya. Pak Didik nih. Sebelum sebelum berakhir ya. Maksudnya kan pasti aku pengen nanti kayak ngundang Pak Didik lagi. Iya. Ini baru abstrak kok. Iya dong. Abstrak era mening ini. Sesuk mesti dipendung nyuwang ya. Maksudnya semakin lebih memukul lah, lebih membangun. Amin. Oke, gini. Ya. Pak Didik nih kalau boleh tanya nih kan dari abstrak tadi dari abstrak ya, tadi itu kan kayak yang kita bisa seharusnya kan kita udah bisa memandang bukan memandang tapi bisa melihat mungkin 20 tahun ke depan. Nah, menurut Pak Didik nih
Ini menurut Pak Diri, kira-kira nih dengan konsep atau mungkin dengan sistem yang sudah berjalan saat ini di negeri ini Hancur semua. ke depan Hancur. hancur semua. Teknologi ini hancur semua, maksudnya menjadi lebih terbarukan. Oh, gitu. Menjadi sekarang masih touchan, masih sentuhan, masih melihat. Sok mben itu kembali ke bahong itu. Hah? Sampean ke saya itu sudah tidak melihat wajah saya. Oh, gitu. Cengel saja gini. Oh, gitu. gitu. Jadi kepentingannya saja itu yang penting. Oh, Besok itu nggak perlu. Kan kepentingan. sekarang masih touch kan? Iya. Masih proses. Besok Iya. ini enggak kanggo semua, ini hilang. Illuminator sampean. Oh. Besok 25 tahun Illuminator. Tidak ada orang pegang barang. Oh. Semua sudah ditanam chip ke badan. Oke. Kayak James Bond itu. Saya ini ngimpi loh masih loh. Loh, tinggal 5%. Bicara ini, bicara itu, bicara apa saja hanya di Bicara. Obrolan tentang hari ini.